pada usia sekitar 18 tahun, karena John Gacy sudah merasa lelah, sudah merasa frustrasi dengan perlakuan yang kasar dari ayahnya. Dia lalu memutuskan keluar dari rumah dan pergi merantau ke Las Vegas. Di sana, John Gacy bekerja pindah-pindah tempat. Sampai suatu ketika, dia melamar bekerja di sebuah kamar mayat untuk menjadi cleaning service. Dan juga untuk memastikan bahwa mayat-mayat itu tidak berkeliaran di malam hari. Di suatu malam, entah apa yang mendorong anak ini. Dia mendekati sebuah peti jenazah yang di dalamnya berisi mayat seorang remaja laki-laki yang mendekati mayat tersebut. Lalu dia membelai kepala mayat anak laki-laki itu. Dan tiba-tiba suatu kejadian yang aneh menimpa diri si John Gacy ini. Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita membahas sebuah kisah kriminal yang dilakukan oleh seorang psikopat dan juga seorang predator seksual. Dan inilah dia cerita dari John Wayne Gacy. John Gacy lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1942 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Dia diapiti oleh 2 saudara perempuannya. Ayahnya bernama John Stanley Gacy dan ibunya bernama Marion Robinson. Sejak kecil, John Gacy sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari ayahnya. Ya, bukan hanya mendapatkan kekerasan secara fisik, tapi juga secara verbal. Bahkan, saking sadisnya, ayahnya meminta izin dulu kepada si John Gacy ini sebelum dia menganiaya bocah malang tersebut. Apa yang diperlihatkan oleh ayah dari si John Gacy ini adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Apakah teman-teman pernah melihat ada seorang pelaku yang sebelum melakukan aksi kekerasan terhadap korbannya, dia minta izin dulu sama korbannya itu? Hal tersebut itu justru dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Itu menunjukkan betapa sadisnya ayah dari bocah malang tersebut. Bagi ayah dari si John Gacy, anak ini semacam aib di dalam keluarga. Dan karenanya, ia harus disingkirkan secara perlahan-lahan dari tengah-tengah keluarga itu. Tapi bagi John Gacy, perlakuan ayahnya yang kasar itu terhadap dia mungkin semacam sebuah kutukan. Sebuah kutukan untuk tidak hidup bahagia. Dia semacam dikutuk untuk lahir dan menderita. Dan penderitaan itu datang dari keluarganya sendiri. Di dalam rumah dia mendapatkan perlakuan yang kasar dari ayahnya, di luar juga, di lingkungan sosial, di lingkungan tempat dia belajar. Dia sering dihina, diejek, dan dibuli oleh teman-temannya. Namun, semua kekerasan itu ia simpan dalam hati. Ia tidak berani mengadu ke orang tuanya, karena takut kalau ayahnya justru menyalahkan dia. Apakah penderitaan dari John Gacy berakhir? Tidak. Di usianya yang masih kecil itu, dia justru didiagnosa oleh dokter mengidap penyakit jantung. Dan karena itu, dia diharuskan untuk tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat. Akibatnya, tubuh si John Gacy ini menjadi gembrot, lemak menumpuk di mana-mana. Kondisi itu justru dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. Ia sering dihina karena gendut. Ia sering diolok-olok karena tubuhnya gembrot. Dan pada usia sekitar 11 tahun,
ayahnya dalam kondisi mabuk memukul kepala dari si John Gacy ini dengan sebuah tongkat. Dan sejak saat itu, ia menjadi sering keluar masuk rumah sakit. Tiba-tiba pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter juga tidak menemukan penyebab mengapa anak ini tiba-tiba pingsan. Tapi ayahnya menyimpulkan bahwa John Gacy pingsan untuk menghindari diagnosa dari dokter. Sampai akhirnya kejadian itu berlangsung sekitar 5 tahun. Dokter akhirnya menemukan bahwa ternyata di dalam otak si John Gacy ini ada gumpalan darah akibat benturan benda keras. Dan kondisi itu juga membuat pendidikannya juga menjadi terhambat. Ya akhirnya putus sekolah, tidak bisa menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Dan pada usia sekitar 18 tahun, karena John Gacy sudah merasa lelah, sudah merasa frustrasi dengan perlakuan yang kasar dari ayahnya, dia lalu memutuskan keluar dari rumah dan pergi merantau ke Las Vegas di Nevada. Di sana, John Gacy bekerja pindah-pindah tempat. Ketika dia bekerja di satu tempat dan tidak betah di situ, dia lalu pindah ke tempat lain. Di tempat sana juga dia tidak betah, dia pindah lagi. Sampai suatu ketika, dia melamar bekerja di sebuah kamar mayat untuk menjadi cleaning service. Dan juga untuk memastikan bahwa mayat-mayat itu tidak berkeliaran di malam hari. Itu mayat apa zombie? Sama aja. Malam harinya, John Gacy tidur di kamar mayat itu, didampingi oleh mayat-mayat yang sudah dibalsemi. Sampai suatu ketika, di suatu malam, entah apa yang mendorong anak ini, dia mendekati sebuah peti jenazah yang di dalamnya berisi mayat seorang remaja laki-laki usia belasan tahun. Dia mendekati mayat tersebut, lalu dia membelai kepala mayat anak laki-laki itu. Dan tiba-tiba suatu kejadian yang aneh menimpa diri si John Gacy ini. Dia merasakan hasrat seksual yang begitu kuat. Dia merasa gairah seksual yang begitu hebat ketika dia membelai jenazah tersebut. Dia sendiri bingung, kenapa dia bisa terangsang secara seksual terhadap benda mati? Kenapa bisa terangsang secara seksual terhadap mayat? Namun kejadian yang sensasional tersebut dia simpan dalam hati, dan itu yang terakhir dia berada di Las Vegas. Setelah kejadian tersebut, dia lalu memutuskan pulang kembali ke Chicago di Illinois. Sesampai di Chicago, dia bukannya menyelesaikan pendidikan SMA-nya, dia malah memutuskan masuk ke perguruan tinggi dan mendaftar di jurusan bisnis di Northwestern Business College. Teman-teman, Anda mungkin pernah menyaksikan orang tidak tamat SMA, tapi dia mendaftar dan diterima di suatu perguruan tinggi. Tapi hal semacam itu ternyata terjadi di belahan dunia yang lain, dan itu dialami oleh si John Gacy ini. Dia tidak menyelesaikan pendidikan SMA-nya, tapi dia bisa masuk ke perguruan tinggi. Dan dia lulus pada tahun 1963. Setelah menyelesaikan pendidikan bisnisnya, John Gacy lalu melamar pekerjaan di sebuah perusahaan sepatu. Di sana, ia ditempatkan di divisi trade management. Selain memiliki pengetahuan bisnis, John Gacy juga rupanya memiliki bakat alami di bidang bisnis, ditambah lagi dengan etos kerjanya yang kuat dan pembawaan dirinya yang menyenangkan, membuat dia unggul di antara teman-temannya, di antara rekan-rekan kerjanya di divisi tersebut. Perusahaan akhirnya mempercayakan John Gacy untuk memimpin cabang dari perusahaan tersebut. Dia
lalu ditugaskan ke Springfield untuk menjadi manajer di cabang perusahaan tersebut di daerah Springfield. Sesampai di sana, dia bertemu dengan salah satu rekan kerja wanitanya bernama Marilyn Meyers. Pertemuan tersebut justru menumbuhkan benih cinta di antara keduanya. Dan dalam waktu yang singkat, keduanya lalu memutuskan untuk menikah. Dan mereka, dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah menikah, mereka masih melanjutkan pekerjaan di perusahaan tersebut dalam waktu 1 tahun. Dan pada tahun 1965, mereka lalu pindah ke Waterloo, Iowa. Di sana, ayah mertua dari si John Gacy ini mempercayakan dia untuk menjadi manajer restoran KFC milik ayah mertuanya tersebut. Itu saja bukan pekerjaan yang sulit bagi John Gacy untuk memimpin sebuah perusahaan, karena dia sudah punya pengalaman memimpin sebuah perusahaan dan juga pengetahuan serta pengalamannya di bidang bisnis cukup untuk mengelola bisnis ayah mertuanya tersebut. Selain itu, dia juga punya kemampuan untuk berbaur dengan lingkungan barunya, dan selera humornya yang tinggi membuat dia mudah diterima di tempat baru di mana dia bekerja. Di perusahaan tersebut, John Gacy bekerja dengan sangat ulet. Di luar jam kerja, dia juga bergabung dengan lembaga sosial di wilayah itu. Dan setelah sukses dia bergabung dengan lembaga sosial, dia lalu mencoba peruntungan yang lain dari hidupnya. Dia terjun ke partai politik, dia bergabung dengan Partai Demokrat di wilayah setempat. Dia sukses menjalankan bisnisnya, sukses menjadi seorang dermawan yang hanya membantu orang, sukses menjadi seorang politisi. Nampaknya pada saat itu hidupnya sangat sempurna. Apalagi pada waktu itu juga ayahnya mengakui bahwa memang John Gacy sudah sukses. Namun terlepas dari semua kesuksesan itu, terlepas dari reputasi dan kehidupannya yang glamor pada saat itu, nampaknya ada sisi gelap dalam diri si John Gacy, di mana di sana seperti sedang tumbuh dengan mekarnya sebuah kejahatan yang akan menghancurkan hidupnya. Hasrat untuk menjadi seorang homoseksual begitu kuat dalam dirinya. Selain itu, di Waterloo juga dia seperti punya ruang untuk terlibat dalam aktivitas prostitusi, pesta alkohol, dan narkoba. Sampai akhirnya pada tahun 1968, salah satu karyawannya, remaja laki-laki usia belasan tahun, melaporkan ke polisi dengan tuduhan pelecehan seksual. Tuduhan tersebut sempat dibantah oleh John Gacy, namun akhirnya ia mengakui bahwa ia melakukan hal itu. Tentu saja kejadian tersebut membuat kaget, membuat shock orang di sekitarnya. Mereka tidak percaya bahwa seorang John Gacy yang sangat terpandang, seorang pemimpin yang disegani, seorang dermawan, seorang politisi, bisa-bisanya melakukan hal yang serendah itu. Tapi kenyataannya memang demikian. Setelah dipenjara, kehidupan John Gacy seperti sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ia digugat cerai oleh istrinya. Dan pada saat yang hampir bersamaan, ia juga mendapat kabar kalau ayahnya meninggal akibat sirosis hati. Setelah menjalani masa hukuman selama 18 bulan, ia lalu bebas bersyarat pada tahun 1971. Setelah keluar dari penjara, dia lalu kembali ke kampung halamannya di Illinois. Dia tinggal bersama ibunya untuk sementara waktu, tanpa menceritakan
kasus kriminal yang baru saja menimpa dirinya. Ibunya lalu membelikan John Gacy sebuah rumah di tepi barat laut Chicago. Sebuah rumah yang di dalamnya ada ruangan bawah tanah. Di tempat ini, John Gacy mencoba menata kembali kehidupannya yang sudah hancur akibat perbuatannya sendiri. Dia akhirnya mencoba untuk menjadi seorang kontraktor untuk pekerjaan renovasi. Dan pada saat itu juga dia memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang janda anak dua. Namun pernikahan ini tidak bertahan lama, karena memang tabiat dari si John Gacy ini sebagai seorang homoseksual itu tidak bisa terlepas dari dalam dirinya. Istrinya selalu mendapati John Gacy mengoleksi majalah-majalah homoseksual, dan dia sering keluyuran di malam hari bersama remaja-remaja laki-laki belasan tahun. Kondisi itu membuat istrinya tidak betah dan akhirnya memutuskan menceraikan John Gacy. Ternyata perceraian tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi John Gacy untuk melancarkan aktivitas seksualnya. Dia sering keluar rumah dan berkeluyuran di jalan. Dan ketika dia bertemu dengan anak-anak remaja laki-laki, dia mengajak mereka untuk numpang di rumahnya. Di sana dia mengajak mereka untuk berpesta alkohol dan narkoba. Dan ketika anak-anak tersebut sudah mabuk, dia melakukan pelecehan seksual terhadap remaja-remaja itu. Ada yang turut dengan keinginannya, tapi ada juga yang menolak. Dan yang menolak, dia paksa mereka dengan cara kekerasan. Sampai akhirnya pada tahun 1972, John Gacy melakukan aksi pembunuhan pertamanya terhadap seorang remaja laki-laki usia 16 tahun bernama Timothy. Timothy ini dia temukan di jalan. Dia mengajak remaja tersebut datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, dia mengajak si Timothy ini untuk pesta alkohol di dalam ruangan bawah tanah di rumahnya tersebut. Dan ketika remaja ini sudah mabuk, dia mencoba untuk melakukan pelecehan seksual terhadap remaja itu. Namun walaupun mabuk, si Timothy ini masih bisa menolak perbuatan dari si John Gacy ini. Marah karena merasa ditolak, dia akhirnya memukul remaja itu sampai akhirnya tewas di tempat itu. Setelah dia menyadari bahwa si Timothy ini meninggal, dia akhirnya menyetubuhi mayat dari remaja tersebut. Dia justru merasakan sebuah sensasi yang begitu kuat dari perbuatannya itu. Dia merasakan sebuah kenikmatan dari aktivitas seksual terhadap jenazah dari si Timothy ini. Dan perbuatan itu justru membuat dia menjadi candu. Dan sejak saat itulah dia menjadi semakin sering mengajak anak-anak untuk datang ke rumahnya untuk berpesta alkohol, dan mereka yang menolak permintaannya dia bunuh. Dan dia melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan terhadap mayat dari si Timothy ini. Sampai akhirnya pada tahun 1978, seorang remaja bernama Robert Piest berusia 15 tahun, ketika pagi harinya dia meminta izin sama ibunya bahwa dia akan ikut seorang kontraktor untuk pekerjaan renovasi sebuah apotek setelah pulang sekolah. Namun ternyata itu adalah hari terakhir si Robert Piest ini dilihat. Setelah itu dia tidak pernah ditemukan. Orang tuanya lalu melaporkan peristiwa itu ke polisi. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan menginterogasi si John Gacy. Awalnya John Gacy mengaku bahwa dia memang bekerja sama Robert Piest ini di apotek tersebut. Namun setelah itu dia tidak mengetahui kemana anak itu pergi. Polisi tidak percaya begitu saja dengan keterangan dari John Gacy. Mereka lalu datangi rumah si John Gacy dan menggeledah
Polisi lalu mengambil beberapa barang dari dalam rumahnya si John Gacy, termasuk salah satu catatan, di mana isi dari catatan itu adalah tentang kejahatan yang pernah dilakukan oleh si John Gacy, bahwa dia ternyata pernah masuk penjara akibat pelecehan seksual. Berdasarkan keterangan, informasi dari catatan tersebut, polisi akhirnya mengeluarkan surat perintah penggeledahan rumah dari si John Gacy ini. Dan John Gacy sendiri menyadari bahwa dia sudah tidak bisa berdalih lagi, dia sudah tidak bisa mengelak lagi dari tuntutan, dari tuduhan terhadap kasus pembunuhan yang ia lakukan selama ini. Dia akhirnya mengaku kepada pihak penyidik bahwa dia memang telah membunuh si Robert Pierce ini. Dan bukan cuma si Robert Pierce ini, dia mengaku bahwa dia telah membunuh setidaknya 33 korban remaja laki-laki. 27 diantaranya dia kubur secara massal di dalam ruangan bawah tanah di dalam rumahnya tersebut, dan sisanya dia buang ke dalam sungai. Dan atas perbuatannya itu, dia lalu didakwa hukuman mati. Saat di persidangan, pengacaranya membela si John Gacy dengan mengatakan bahwa sesaat sebelum si John Gacy ini melakukan aksi pembunuhan, dia dalam kondisi gangguan jiwa. Setelah dia melakukan pembunuhan itu, dia kembali normal. Namun juri dan penuntut umum pada waktu itu membantah pembelaan tersebut, dan akhirnya pada tahun 1980 dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Setelah itu pada tahun 1994 ia akhirnya dieksekusi mati dengan cara disuntik. Pengacaranya meminta seorang ilmuwan untuk meneliti otak dari si John Gacy ini mengenai adanya kemungkinan sebuah pola khusus di dalam otak seorang psikopat. Dan setelah diteliti, hasilnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa John Gacy adalah seorang psikopat.